Sampai Hong Kong, keluar imigrasi langsung ke tempat sini buat pick up 2 octopus card yang udah gue beli dari klub. Abis itu gue langsung naik taksi buat di drop di Disneyland Hollywood Hotel. Jarak dari bandara ke Lantau Island itu nggak jauh guys. Jadi tadi gue cuma bayar 154 Hong Kong dollar, itu udah termasuk 2 bagasi. Karena kalau bagasi itu bayar lagi 6 Hong Kong dollar per bagasi. Di Disneyland Hong Kong ini ada 3 hotel dan Hollywood Hotel ini yang paling murah. Yang satu itu yang terbaru dan yang satu lagi itu yang termahal. Kalau nginep di Disneyland pasti ada dapat voucher buat belanjanya itu. Jadi kalau mau belanja jangan lupa diambil. Nah tadinya gue nggak ada rencana buat ke kota hari ini, tapi karena gue ada beli tiket Andy Lau, tiketnya itu gue kirim ke rumah temen nyokap gue. Jadi akhirnya kita ketemuan hari ini aja. Jadi gue mau ke kota buat ambil tiketnya, terus kalian pergi makan. Yang pasti kalau stasiun Disneyland itu nggak pernah sepi ya guys. Oke, singkat cerita udah sampai ke kota, terus kita tinggal jalan kaki aja dari stasiun buat ke tempat Australian Dairy Co ini. Tempat ini terkenal banget sih, selalu rame banget juga mau jam berapapun, dan dia itu menunya simple dishes kayak gini. Orang yang datang banyak banget yang cuman pesan pudingnya sih, specifically yang puding yang warna putih. Ini di sini gue salah pesan guys, jadi gue pesannya yang egg pudding, padahal gue maunya yang milk pudding. Tapi nanti beberapa hari ke depan gue bakal kesini lagi dan baru cobain milk pudding ya, kalian lihat ya nanti. Anyways, tadi gue disaranin sama orangnya buat pesen yang lunch set. Ini udah dapat roti yang isinya telur sama ham gitu, terus spaghetti di kuah kaldu ayam gitu, sama mau pesen kopi atau teh terserah. Ini nyokap gue juga pesen susu pakai lemon gitu, dia anget dan rasanya ya bener-bener kayak susu tapi ada wangi lemonnya gitu sih. Nyokap gue suka, kalau menurut gue ya ini tawar-tawar aja gitu. By the way, ini tuh voice over aja ya, karena dia tuh di sini rame banget, terus orangnya juga kayak ngeliatin gue mulu, gue jadi grogi, kayak nggak berani ngomong ke kamera, gue malu. Tapi kalau spagettinya rasanya enak sih, spagettinya kayak dimasak sampai lembek banget, terus dia kuah kaldunya juga gurih dan asin, tapi tetap rasanya sehat gitu, ngerti gak? Terus yang di spaghetti ini gue pilih yang barbecue pork dan porknya enak juga, gue suka. Kalau rotinya, dia rotinya juga lembek dan lembut banget sih, tapi nggak yang wangi atau garing gimana gitu. Telurnya gue pilih yang scrambled dan dia halus banget teksturnya dan nggak bau amis, dan dia nggak yang overly salty gitu. Overall enak, apalagi kalau kalian emang lagi nyari tempat yang comfort food gitu. Oke, abis makan dari sana kita keluar dan gue mau ke Victoria Harbour. Ini jalan kaki aja, kita sekalian lihat-lihat kota malamnya gimana, karena udah lama banget nggak kesini guys. Tapi kalau mau naik kereta juga sebenarnya bisa, tinggal naik ke stasiunnya lagi, terus jalan 1 stasiun terus turun lagi, dan akhirnya sampai. Ini sebenarnya mirip Deban kalau di Shanghai ya. Terus gue liatin kapal-kapalnya lewat. Nah terus gue lihat ada kapal yang nanti beberapa hari lagi gue mau naikin, jadi kalian juga lihat aja nanti ya. Gue udah booking di klub juga. Terus akhirnya kita masuk ke dalam mall K11 Musea. Jangan salah ya, karena K11 itu ada 2, kalau yang baru itu yang ini. Jadi kalau mall ini itu terkenal sama architecture-nya, tapi karena udah malam kita nggak sempet lihat-lihat lama-lama, jadi kita langsung keluar lagi. Terus kita lihat ada handprints-nya artis-artis terkenal gitu. Terus akhirnya kita ke stasiun lagi, terus balik deh ke hotel. Hai, udah jam 11 malam baru pulang. Terus pengen makan lagi. Terus gue bawa Maggi Mee ini. Gue orang Indo, beli Maggi Mee di Malaysia, terus makannya di Hong Kong. Gimana tuh? Ini pertama kali gue mau cobain Maggi Mee. Sungguh perjalanan yang panjang untuk mie ini. Coba ya. Lumayan pedas. Gila, ini ya, dia garis airnya tuh di atas banget. Ini aja gue udah sengaja nggak mau sesuai garis airnya, tapi udah agak tawar dikit. Jadi kalau masak ini berarti airnya jangan banyak. Ini gue belinya yang kari, enak sih. Sebenarnya agak mirip pop mie sih, nggak yang kayak unik beda gimana. Soalnya kalau yang merek bule gitu kayak suka rasanya beda jenis gitu. Jadi begini rasa Maggi Mee, agak tawar, airnya kebanyakan. Terus ini kalau pop mie kan masih ada sayur-sayurnya dikit-dikit gitu ya. Kalau ini ada tapi dikit dan kecil-kecil banget. Kelihatan nggak ada merah-merah gitu. Tapi ya overall oke sih. Udah hari selanjutnya. Let's go. Hari selanjutnya adalah hari gue ke Disneyland. Itu gue beli early entry pass, terus gue main-main dulu, terus gue makan siang, terus main lagi, terus baru gue makan malam. Ini ada full videonya di video-video sebelumnya. Nanti gue tambahin cardnya ya di atas. Jadi di sini kita langsung skip aja ke lunchnya sama dinnernya ya. Oke, sekarang gue udah di Clopins Festival of Foods. Mau makan, tapi ternyata dia bukanya jam 11.30. Ini udah mau 4 menit lagi baru 11.30, jadi kita duduk dulu aja. Udah dari 10 menit yang lalu sih kita duduk sini. Gue beli pineapple fried rice, terus kalau nyokap beli yang beef
noodle. Pokoknya yang satu ini nomor 1, ini nomor 2. Gue mau cobain kuahnya dulu. Ini mahal banget by the way, makan di sini satu porsinya ya. Satu porsi 300.000. Pantesan orang banyak yang bilang pada bilang makan di Disneyland mahal banget. Sebenarnya ada voucher meal plan di klub, gue tahu. Cuman gue kayak mikirnya, nanti gue bingung mau makan apa, mau sharing-sharing, tergantung mau makan apa. Pikiran gitu. Tapi ternyata emang mahal banget. Enak sih, berasa. Jangan cuman mikir gara-gara Disneyland langsung merasa makanannya nggak enak. Kalau mau kopi katanya adanya di Main Street. Baksonya berurat banget dan kurang suka. Cobain pineapple fried rice-nya. Rasanya agak aneh, beda rasanya. Skip ke dinner. Ini kita makan di Starliner Diner di daerah Hyperspace Mountain tadi. Dan gue ada pesan kentang goreng, ayam goreng, sama chicken wings. Saya pengen bungkus bawa ke hotel. Chicken wingsnya kenapa lembek banget? Abis dinner nonton fireworks, terus skip, besoknya gue langsung naik taksi ke Hong Kong Port buat naik bus ke Macau. Gue naik bus karena gue takut mabuk laut, dan sekarang naik bus juga udah cepet guys, 45 menitan gitu udah sampai. Dan ini gue nginep di Sofitel. Kayaknya hotel di Macau emang udah tua-tua sih ya, jadi kayak hotel bagusnya pun kayak udah agak tua gitu kelihatannya. Tapi nggak masalah karena tetap bagus dan bersih. Dan hampir semua hotel bagus di Macau pasti ada kasinonya ya, tapi gue nggak ke kasinonya sih. Oke, akhirnya sorenya gue naik taksi lagi buat ke The Venetian Mall. Gue mau cari makan, tapi bingung banget mau makan apa. Terus ini mall ternyata gede banget dan gue jalan agak jauh sampai akhirnya menemukan food court. Ya udah gue makan di food court aja. Terus gue muter-muter, gue bingung banget mau pesan apa, tapi akhirnya gue kesini dan gue pesen ada dish telur tomat gitu dan ada ayam cabe dan ada kacang polong ditumis pakai daging dan cabe gitu. Pedas. Kalau dish yang tomat sama telur ini itu dish yang terkenal banget di China. Bikin sendiri juga emang gampang sih, kayaknya gue udah sering lihat, tapi saya cobain ya. Kenapa bisa terkenal banget? Perasaan tomat doang, rasanya tawar-tawar gitu. Kalau yang ininya enak sih. Tempat yang ini rame, kayak termasuk paling rame di antara yang lain. Ayam. Ayamnya kurang sih. Yang kacang bulat-bulat ini, kacang polongnya enak. Gue paling suka ininya sih, kacangnya. Cuman pedas, lumayan pedas. Kalau ayamnya kayak apa ya, nggak tau, kayak agak bau ayam, terus nggak tahu, kayak biasa aja sih. Bukan nggak enak tapi biasa aja. Nyokap gue pesan makanan juga, kan minta bungkus aja lah, nggak habis pasti. Ini ada siomay-nya, congfannya, sama buburnya. By the way, tadi kita ada nyasar. Terus pas nyasar itu tiba-tiba ketemu toko Indonesia. Terus dari kemarin nyokap gue udah ributinnya lupa bawa sambal mulu. Akhirnya beli sambal deh di situ. Mau coba siomay-nya. Enak. Si nyokap beli Tim Hoan. Tim Hoan itu restoran Michelin Star 1 di Hong Kong. Ini tadi nyokap beli apa nggak tahu. Coba jangan tebak. Semangka, jus semangka. Coba congfannya. Kita paling suka congfan cakwe guys. Kalau engkau gua tuh sukanya yang isinya babi cakwe. Makan dulu ya. Habis ini mau belanja-belanja, mungkin berjalan-jalan bentar.
Habis makan, akhirnya kita mau cari egg tarts yang terkenal banget di Makau. Tapi pas lagi jalan tiba-tiba ngelewatin ada tempat orang rame gitu ke balkonnya. Terus pas keluar ternyata pemandangannya emang bagus sih buat foto-foto. Habis itu lanjut jalan ke tempat egg tartsnya. Nah tadinya tuh tempat egg tarts yang seharusnya itu kayak di posisi mall yang deket gua makan food court. Tapi pas didatangin ternyata dia lagi renov dan untungnya ada QR code gitu. Kita tinggal scan pakai HP terus dia kayak ada link video buat lihat cara ke cabang yang satunya. Jadi akhirnya kita jalan ke cabang yang satunya. Nah ini tempatnya gede sih, dia kayak ada tempat makannya gitu. Tapi gue cuma mau beli egg tartsnya, jadi tinggal ke sebelah paling kanan. Nanti dia ada kasirnya dan kita tinggal ngantri. Sekarang kita udah berhasil beli ini setelah jalan jauh banget. Lord's Toast Bakery. Ini kan yang tart paling terkenal di sini ya, egg tart. Kita cobain ya. Gue mau bandingin egg tart yang di Makau sama yang di Hong Kong. Ada yang bilang enakan yang di Makau sih. Jadi nggak tahu bedanya apa. Tarang. Bentuk egg tartnya. Ini kita datang udah malam banget dan dia masih ada sih. Ini gue datang udah malam banget, udah jam 8.47. Masih ada sih. Dia masih fresh melulu juga. Kayak dia panggang terus harian. Tapi untungnya nggak tahu ini gue datang karena udah malam atau dia yang di sini mungkin bukan yang di atas depan itu. Dia jadi nggak ngantri sih, tadi cuma ngantri dikit, paling kayak 5 menit gitu loh, nggak yang sampai panjang banget antriannya. Tapi ini udah jam 8 malam aja masih lumayan rame. Jadi kita cobain ya. Wangi banget. Yummy. Enak sih. Gue kayak dari Jakarta sebenarnya lihat orang makan egg tart di sini kayak apaan sih, ya udah egg tart aja. Nggak tahu gue yang lapar abis jalan atau apa. Kok enak ya? Dia wangi banget. Wangi. Mau dipidahin dulu. Jadi nggak tahu udah mulai. Dengar gue makan ya. Kedengeran nggak? Lumayan crunchy. Wangi banget. Dia kulitnya garing dan wangi banget. Tapi egg tartnya dalamnya dia kayak nggak yang gampang hancur, tapi dia lembek banget. Dia kayak tahu tapi tahu yang lembut banget. Terus nggak ada bau telurnya sama sekali. Rasanya jadi kayak custard tapi nggak sekuat custard sih. Pokoknya wangi lah. Jadi kalau pertanyaan kalian ini gurih atau manis? Manis ya. Ini manis, bukan makanan asin ini. Karena kadang egg tart kan banyak yang bukan egg tart ya, cheese tart ya. Tapi itu kayak egg tart juga kan. Pokoknya jangan dibandingin sama itu ya. Ini bener-bener egg tart manis gitu. Enak. Enak gak? Enak. Gue nggak nyangka entah kenapa. Gue nggak nyangka gue bakal suka karena menurut gue egg tart biasanya ya udah egg tart aja. Enak. Nanti kita bandingin sama yang di Hong Kong ya. Kalau ini tuh bakery yang udah paling terkenal di Makau deh. Kalau cabang yang aslinya yang paling ramenya, kayaknya bukan di sini deh. Tapi karena gue lagi ke mall ini sekalian jadi kesini aja yang dekat. Harusnya sih sama aja ya. Kalau gue lihat orang reviews gitu ya, mereka banyak yang bilang kayak, oh ngantri bisa sampai setengah jam. Itu mungkin kalau siang. Kalau ini gue datang malam jadi udah ngantrinya nggak sepanjang itu. Tapi ini selalu rame ya. Ini rating mami berapa? 8. Gue 9 sih. 9. Terus nyokap gue bilang iya. Pokoknya segitulah. Pokoknya enak. Rekomen. Dia ini klaimnya creator of the egg tart. Now famous throughout Asia. Jadi dia klaimnya itu creator of the egg tartnya. Jadi mereka yang bikin gitu. Entah. Coba gue cari tahu lagi nanti ya. Oke, jadi ceritanya di tahun 80-an Andrew ke Portugal dan cobain egg tart. Andrew ini akhirnya buka Lord's Toast Bakery pertamanya di Makau di tanggal 15 September 1989. Ini toko spesialis egg tart pertama di Asia dan akhirnya banyak bisnis lain ikutan jualan egg tart. Terus nggak gitu mahal sih buat seukuran makanan di sini. Karena makanan di sini tuh mahal-mahal banget. Tadi gue makan food court aja totalnya 1 juta guys. Buat ukuran makanan di sini dan makanan se-famous ini nggak mahal menurut gue. Ini gue lagi makan yang kedua. Jarang banget, biasa gue makan begini jarang banget bisa makan langsung 2. Makan 2 cukup sih tapi nggak bisa lebih dari 2. Jadi kalau menurut kita, gue sama nyokap, yang bikin ini beda dari yang egg tart biasanya gitu di Jakarta, egg tart ini bener-bener nggak ada bau telurnya, nggak bau amis sama sekali, nggak bau telur sama sekali gitu, kayak terus halus banget, smooth banget teksturnya, nggak ada grindil-grindil sama sekali gitu. Jadi kalau menurut gue ini tuh bedanya dia nggak ada bau telur sama sekali gitu, yang bikin beda sama tart biasanya. Jadi kalau berdasarkan yang gue lihat di Google ya, kalau yang di Hong Kong itu crustnya lebih tipis, sedangkan kalau yang Makau yang kayak tadi gue makan
dibikinnya dari puff pastry. Jadi kalau yang di kalau yang di Hong Kong itu mungkin yang kita makan di Jakarta biasanya yang tipe Hong Kong kayaknya. Dan kalau yang Macau itu lebih manis dibanding yang Hong Kong punya. Pantesan tadi gue bilang manis kan. Dan atasnya caramelized. Makanya atasnya agak hitam-hitam gitu. Tapi hitam-hitam itu ternyata nggak bau gosong atau apa guys. Cuman manis gitu. Dan perbedaannya lagi adalah kalau yang Macau punya itu pakainya cuman yang egg yolknya doang. Jadi pakainya kuning telur doang, nggak pakai putihnya. Jadi itu perbedaannya. Oke, habis makan egg tarts, kita turun ke lobbynya buat nyari taksi. Tapi karena ternyata pemandangannya lumayan lucu, kita jadi foto-foto dulu. Dan gue naik taksi lagi karena sebenarnya udah malam aja sih, jadi males cari kendaraan umum. Dan besok gue udah rencana buat seharian makan makanan Michelin Guide yang gue lihat di website Michelin Guide-nya Hong Kong Macau. Kalian bisa cari aja di Google dan ada banyak rekomendasi. Dan gue pilih cuma beberapa aja sih yang gampang untuk didatengin. Jadi langsung aja yang pertama, ini gue makan di Ngau Kei Ka Lei Chon. Tolong ya, mohon maaf nggak bisa bahasa Kantonis. Minumnya dulu, ini gue pesen milk tea. Cobain milk tea-nya ya. Tawar banget, pantesan dari tadi dikasih lihat mulu. Ini gula gitu. Ini tadi sebenarnya kita rencana bukan mau makan di sini, cuman entah kenapa nggak ketemu tempatnya. Terus kita lihat ini tempatnya rame banget, terus ada Michelinnya juga, jadi ya udah masuk aja. Terus kelihatannya menarik sih makanannya. Tadi kita pesen yang bubur kepiting sama mie-nya gitu. Ini dia mie-nya, dia mie kuah kari gitu, mie-nya tipis-tipis dan ada daging sapinya. Ini wangi banget, datang langsung wanginya kayak kari Jepang sih, bukan kayak kari Indo tapi mie-nya kecil-kecil, kayak ifumi nggak sih? Coba ya. Enak. Tadi pas mau pesan orangnya langsung bilang ini pedas ya gitu. Kayak iya nggak apa-apa. Pedas chili oil. Ya. Enak. Buburnya udah datang. Ini dia bubur kepiting nyokap gua. Dia ada kepiting utuhnya di dalam guys. Terus tekstur buburnya kayak lumayan yang cair gitu sih. Terus lumayan gede ya porsinya. Bubur kepitingnya menarik banget. Thank you. Orangnya baik-baik sih di sini. Iya. Ini dari hotel cuman jalan 5 menit tadi jalan kaki. Enak woy, pas dihirup enak, kaldunya berasa. Dia kayak rasa kari tapi rasa kaldu juga, tapi rasa chili oil juga dikit. Enak sih. Tapi kenapa gue kayak batuk mulu makanannya? Kalau pergi ke Macau harus bawa tisu sendiri karena jarang dikasih. Udah meler. Enak sih. Gue nyesel pesen teh anget, harusnya teh panas. Teh dingin. Apa pesan satu lagi ya? Atau pesan aqua, pasti ada di aqua. Pedas. Water. Cold. Iya. Sumpah gue kepedesan. Gue mau minta air dingin, dikasihnya air panas. Gawat. Dagingnya dikit gitu, kayak maksudnya kebanyakan apanya nggak tahu ini. Gue kalau makan daging soalnya sukanya yang daging gitu. Nggak suka yang gini. Ini mami makannya ntar ininya. Nah ini dagingnya nih. Enak sih. Tapi mie-nya kayak panjang terus nempel semua. Sebenarnya nggak sepedas itu kok, cuman guanya aja nggak bisa makan pedas. Gue mau cobain bubur kepiting nyokap. Gue biasa kurang suka bubur kepiting sih, cuman cobain ini. Enak, tapi bau kepiting. Tapi jadi ribet aja makannya ya, harus dikopek-kopek sendiri. Tapi dia udah pecahin sih. Habis ini kita mau ke tempat makan lain. Terus kita mau ke tempat yang Senado Square-nya itu, yang pusat area sininya. Bye.
Oke, sebelum ke tempat selanjutnya, gue mampir ke supermarket kecil gitu. Terus gue beli lotion doang sih. Terus habis itu nyokap gue mau mampir ke tempat obat Chinese gitu. Terus nyokap gue mau beli dried scallop. Nah, tapi gue salfok sama kuda laut kering ini. Gue bingung sih. Tapi di Indo ternyata gue lihat di internet ada yang jual juga sih. Gue gak ngerti dah rasanya gimana. Terus setelah belanja beberapa barang, akhirnya kita ke tempat Chongfannya dan sampai. Ini tempatnya gak susah dicari sih, sesuai map dan bentuk tokonya juga jelas sesuai gambar. Nah, ini pas gue sampai ada satu grup orang juga, lumayan banyak orangnya. Mereka juga lagi ngantri, jadi gue ikutan ngantri juga. Tapi nggak lama sih. Jadi sambil ngantri gue bisa sambil liatin orangnya bikin Chongfannya gimana prosesnya. Ini ownernya juga ramah banget guys. Dia yang kayak di antara pemilik-pemilik toko lain, dia yang paling ramah sih sejauh ini. Terus pas baru masuk dia sebenarnya ada kayak ajak gue ngomong gitu. Mungkin dia mau nanya sesuatu ya, tapi dia ngomongnya pakai bahasa Kantonis. Terus gue sama sekali nggak ngerti. Jadi akhirnya dia cuma ketawa-ketawa doang. Anyways, akhirnya kita duduk. Terus kita pesan menu yang gue paling penasaran itu yang selalu ada fotonya di halaman Michelin Guide-nya. Dan gue lihat di meja ada 3 tipe saus. Tapi yang gue pakai cuma 2 macam sih guys. Jadi gue nggak tahu yang satunya lagi itu apa. Tapi yang pasti yang gue pakai itu adalah bumbu Chongfan yang biasanya kita pakai. Oke, cobain ya. Ini dia tuh pokoknya depannya apa namanya telur. Terus dalamnya baru Chongfannya. Jadi nggak ada isinya lagi. Dan ada rasanya. Tapi katanya ini terkenalnya karena Chongfannya tuh kenyal gitu, enak katanya. Ini bedanya apa ya dua ya? Ini lebih kental gitu, nggak tahu apa ini. Yang tadi itu bumbu Chongfan, bukan kecap asin, bumbu Chongfannya. Dia kenyal-kenyal gitu. Gila, ini dia kayaknya jualan udah dari dia muda dah. Itu banget apa? Masih muda banget. Buset nyokap gua siram saus yang ininya banyak banget, enak. Bener bumbu kacang, iya. Nyokap gue suka banget makan Chongfan pakai bumbu kacang. Kalau di Jakarta yang biasa ada bumbu kacangnya tuh di daging, makanya nyokap gue suka banget ke daging. Kita biasa kalau Chongfan pesennya yang coklat cakwe, terus nyokap gue minta saus kacangnya banyakan gitu kalau di daging. Saus kacangnya enak. Saus kacangnya lebih enak daripada yang di daging. Enak, gurih, berasa gitu. Kita gimana sih bilangin? Enak deh, enak kayak ini. Tadi rame, sekarang coba-coba cuma kita berdua. Orangnya juga banyak ini yang jualan di sini. Enak, telurnya nggak bau telur tapi kayak nggak gitu ada rasa, tapi berasa daun bawangnya. Tapi daun bawangnya juga nggak kebanyakan, jadi dikit-dikit wangi daun bawang. Terus Chongfannya kenyal, terus bumbunya enak. Kalian harus pakai bumbu yang ini, yang lebih nggak kental, sama bumbu kacangnya. Enak, beneran enak. Tuang lagi. Enak. Enakan makan ini atau yang tadi? Beda ya. Tapi yang ini kayaknya lebih spesial ya. Sama-sama enak tapi beda ya. Tapi kalau ini enak sih. Tadi aku juga mikir kayak Chongfan doang ya udah aja kan. Tapi ternyata enak. Loh, di dalam ada lagi. Di dalam ada tempat duduknya lagi ternyata. Abis ini kita mau makan itu nih. Makan puding susu. Kemarin itu yang di Hong Kong yang terkenal banget. Kita udah kesana padahal, tapi kita nggak pesan puding susunya, dodol, pesannya yang kuningnya, yang telurnya gitu. Bukan nggak enak sih, tapi kita pengennya padahal yang puding susunya. Tapi di sini ada juga, jadi kita mau cobain yang di sini. BTW jajan di sini benar bisa pakai dolar Hong Kong semua, tapi sebenarnya agak rugi karena dolar Hong Kong lebih mahal daripada dolar Makau. Jadi kalau beli yang mahal-mahal gitu ya, mending pakai dolar Makau atau nggak pakai credit card aja. Tapi kalau cuma jajan-jajan makanan ya beda dikit doang sih, nggak apa-apa. Setelah makan Chongfan, akhirnya kita jalan kaki 10 menit langsung nyampe ke Yushun Milk Company. Jadi kalau ini sebenarnya di Hong Kong juga ada cabangnya, tapi gue mau cobain yang di Macau aja, jadi sekalian mumpung deket. Dan kalau yang ini tempatnya lumayan gede, dia menunya semua tentang susu-susuan gitu sih, sama ada jus-jusan. Jadi gue pesen yang milk pudding pakai red beans, tapi sebenarnya bisa pesen polos juga sih. Wangi banget susunya. Gue suka nih puding susu gini. Kemarin kita salah pesen. Kalau yang waktu di Hong Kong pesennya malah yang egg pudding. Terus nyokap gue barusan bilang, dia baru kepikiran, oh kemarin itu kan kita makan egg pudding. Nyokap gue kurang suka ada bau apanya katanya. Itu bau biji teratai katanya. Nyokap gue baru sadar. Gue sih nggak tahu biji teratai rasanya yang kayak gimana. Gue sih doyan-doyan aja ya egg puddingnya. Cuma nyokap gue kurang suka, katanya ada bau-baunya apa gitu. Ini ada yang red bean, ada yang polos, ada yang biji teratai juga. Gila, wangi banget.
Gue suka bau susu gini. Walah. Jatuh. Udah nggak usah kasih lihat. Panas. Nggak panas. Enak. Susu banget pokoknya. Nggak gitu manis, manisnya dikit. Kayak pokoknya rasa susu aja gitu. Tapi enak, gue suka rasa susu gini. Halus banget. Ini apa? Halus banget tapi di atasnya tetap ada kulitnya gitu nih. Enak gak? Pesannya yang panas ya, lebih enak kayaknya. Nggak tahu juga sih. Ini nggak makan pakai red bean-nya. Gue sih emang kurang suka red bean, jadi makanin ininya aja, pudingnya. Menurut gue kalau kayak di es campur gitu-gitu juga menurut gue red bean mengganggu. Sebenarnya bukan nggak doyan sampai gimana sih, cuman kayak kalau makan red bean tuh menurut gue rasa yang lainnya semua langsung ketutupan gitu loh. Kalau mau makan red bean harus khusus emang hidangan kacang merah gitu, bukan yang makan ginian terus pakai kacang merah. Ketutupan jadi rasanya. Benar yang bilang. Iya kan? Kayak kalau di es campur gitu-gitu juga gue nggak suka pakai red bean-nya karena ya semuanya jadi nggak berasa. Benar sih. Makan ini kalau yang panas hati-hati ya. Kalau sekali panas-panas masuk tuh masalahnya dia nggak adem-adem, nggak ada melepuh. Enak. Nanti kita bandingin lagi sama yang di Hong Kong ya. Ini yang resto ini juga ada cabangnya di Hong Kong. Cuman kalau yang kemana kita pergiin bukan cabang yang ini, bukan resto ini gitu, resto lain. Abis ini kita mau ke Senado Square. Gue ngebayangin kalau lagi sakit makan ini kayaknya enak banget. Kalau gue lagi sakit pasti gue nyarinya ini, bukan nyari bubur. Gue nggak suka tahu bubur, nggak tahu kenapa, jarang makan. Tapi hati-hati ya, pokoknya makan ini panas. Akhirnya tinggal jalan kaki deket banget langsung nyampe ke Senado Square-nya. Ini dekorasi Natalnya lumayan banyak ya, gede-gede. Tapi rame banget, gila. Nggak bisa foto, nggak bisa ngapa-ngapain, dah mau jalan aja susah. Terus ini ada tempat beli oleh-oleh gitu, namanya Pastelaria Koi Kei. Ini cabangnya banyak banget guys. Jadi kalau yang di depan sini rame, kalian bisa cari-cari yang lain aja di dalam-dalamnya, pasti ketemu deh. Anyways, ini kita langsung jalan lagi mau ke tempat yang jual snack yang gue lihat ada di Michelin Guide juga. Dan tadinya gue nggak ketemu guys sebenarnya, dia kayak beda gitu sama di map. Tapi ternyata pas udah mau nyampe Ruins of Saint Paul-nya ketemu. Jadi gue langsung beli aja satu dan kita cobain. Cobain ya. Dia peppermint. Belum dapat isinya. Dia tebal, lumayan tebal kulitnya. Lumayan tebal soalnya. Belum dapat dagingnya, bentar ya. Ini rasa apa nggak tahu. Biasa aja sih guys. Biasa aja sih. Dia kulitnya ketebelan menurut gua, kayak jadi isinya kurang berasa. Terus kayak kebanyakan wijennya atau apa ya? Ini bau wijen atau apa sih? Nggak tahu. Tapi biasa aja sih. Ladanya lumayan berasa sih, ada bau ladanya gitu. Tapi kayak nggak sesuai imajinasi. Nggak tahu ini apa. Yaudah, yuk. Abis selesai cobain, akhirnya gue naik ke atas sama nyokap, terus kita foto-foto. Dan pas gue kesini tuh mereka lagi ada acara juga sih, jadi agak berisik. Dan dari atas ini lumayan kelihatan pemandangan kota ya, ada Grand Lisboa-nya kelihatan. Terus skip, gue naik taksi langsung ke daerah Taipa. Pas naik taksi ini agak susah sih guys komunikasinya, dia kayak nggak tahu gitu tempat yang gue mau pergiin. Akhirnya gue kasih lihat restoran ini aja, terus dia langsung tahu gitu. Nah sebelum sampai restorannya, pokoknya pas kalian udah lihat daerahnya kayak gini, langsung bilang stop aja terus turun. Tempat pertama yang kelihatan adalah Mok Ikei. Ini dia terkenal banget es krim durennya guys, jadi gue mau cobain makan es krim durennya. Ini entah kenapa es krimnya terkenal, katanya Musangking asli, padahal es krim Musangking sebenarnya banyak ya di Jakarta juga. Gini bentuknya, kayak makan duren beneran sih, bener-bener kayak makan duren. Mami pasti suka. Ini tempatnya lagi rame banget, jadi kita sampai kesininya itu tokonya di situ doang. Jadi di sini itu toko es krim ini sama nanti toko yang gue mau datangin juga dekat, sama restoran yang terkenal banget itu juga dekat. Pokoknya tinggal jalan kaki semua. Ini daerahnya lucu sih, tapi jalanannya kayak gue suka. Ini udah di Taipa, udah beda area. Ini area yang lebih dekat ke Venetian gitu-gitu. Tapi kalau jalan kaki masih kayak 20 menitan gitu kalau ke The Venetian. Nih Mami. BTW, tadi gue kalau naik taksi itu drivernya suka nggak tahu tempatnya. Driver sini tuh rata-rata nggak bisa baca Google Maps guys. Jadi kita kalau kasih tahu tempat harus yang benar-benar terkenal dan kalau bisa di bahasa Hanje Chinese. Dari kemarin makanya gue frustasi banget kalau masalah transportasi, kayak bus juga agak ribet, susah menurut gue. Terus taksinya juga nggak pada ngerti gitu.
bahasanya. Jadi kalau di sini harus ngerti cara baca Google Maps. Kalau kalian yang nggak ngerti, udahlah nyasar terus pasti. Hari ini rambut gue nggak tahu kenapa hancur banget. Di situ restorannya, tempatnya. Nah, ini kita ke jalanannya lagi, terus ngelewatin Lord's Toast Bakery yang cabang utamanya kayaknya sih. Rame banget, tapi untungnya gue udah coba kemarin pas di The Venetian Mall. Kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Oke, terus tinggal jalan lurus aja, nggak jauh langsung sampai ke tempat beli almond cookies sama egg rolls. Jadi ini almond cookiesnya sih terutama yang paling terkenalnya. Jadi gue penasaran. Terus rame juga, banyak yang ngantri, jadi semakin menarik. Buat yang ini gue makan di akhir video ya. Gue makannya pas udah di hotel. Terus abis beli cookiesnya, akhirnya jalan ke restoran yang udah bikin gue penasaran dari Jakarta sih, karena gue lihat kayak influencer dan ada Karya Eso juga makan di sini dan katanya enak, jadi ya udah gue mau cobain ya. Ini gue ngantri lumayan lama loh, kayaknya kayak 20-30 menit gitu ada deh. Gue ngantri di luar, terus kayak barisnya juga panjang banget sampai kayak orangnya harus keluar dari restorannya terus kayak suruh rapihin barisannya gitu loh. Terus di sini menunya banyak banget, tapi yang paling terkenal itu yang gue pesen nanti. Tadi kita ngantri nggak terlalu lama sih. Sekarang udah panjang antriannya. Tadi pas kita datang belum terlalu panjang. Kayak enak nih Mi, rotinya lembek. Cocol aja. Tapi kalau roti ginian menurut gua tetap paling enak roti Gandhi. Pernah makan Gandhi gak? Rotinya enak banget. Kita tadi pesan yang minced meat sama African chicken, itu favoritnya katanya. Sebenarnya pasti kebanyakan sih, tapi ntar yang chicken gue pikiran bungkus aja, makan di hotel lagi ntar malam. Lumayan cepet sih keluarnya. Ini udah keluar, porsinya di sini gede-gede guys. Dari tadi belum dipencet. Udah datang, nih ambil nasinya dikit sama dagingnya. Ini tuh daging cincang pakai kentang pakai telur. Telurnya tuh yang di atasnya telur ceplok. Cobain dagingnya dulu ya. Panas. Enak sih. Enak sih. Ini tipe daging yang gue suka. Rasanya kayak apa ya? Rasanya sesuai kelihatannya sih. Kadang biasanya yang hitam-hitam begini kan suka ada ebinya, ini nggak ada ya, daging pokoknya. Ini rasa apa nih, cobain. Enak sih. Tapi rasanya kayak sebenarnya ya pokoknya sesuai ekspektasi, bukan yang unik gimana gitu loh. Telurnya gue pecahin. Telur kuningnya masih runny. Gue suka asin aja gitu, pokoknya rasanya kecap asin. Sama mungkin oyster sauce ya, atau apa sih, gue nggak tahu ini rasa apa guys. Ini harganya 240.000. Tapi makanan di sini kan emang mahal-mahal ya, jadi ini nggak terlalu mahal lah. Karena porsinya gede juga. Sebenarnya kalau makan berdua makan ini doang nih cukup sih. Kalau mau paling nambah sop atau apa. Kentangnya kayak kecil-kecil, agak garing-garing dikit gitu. Oke. Tempat ini itu gue ada lihat di vlognya Karya SW juga. Dan emang terkenal ini restoran. Ini ayamnya baru datang agak lama sih. Dan gede banget guys porsinya. Lihat. Gede. Ini kentang ya, itunya sebelahnya ya. Ini namanya African chicken. Kata nyokap gue kayak ayam rendang. Coba ya. Ayam gede. Ini kayaknya dibungkus buat kita makan sampai besok kali ini. Besok kita mau balik ke Hong Kong, sebelum ke stasiun makan ini nih. Ini nggak kayak ayam rendang sih, kayak ayam apa ya? Tapi gue kayak pernah makan yang rasanya kayak gini deh. Kayak ayam rendang campur ayam betutu. Ya, kayak rendang campur betutu. Jadi rasanya begini. Dia menunya ada banyak banget sih. Dia ada 2 cabang. Ada yang di Taipa sini, ada yang dekat hotel gua. Tapi dagingnya nggak seret sama sekali sih. Lembek, gampang dikunyah. Kalau pesen yang ayam ini nggak dapat nasi, kalau yang daging itu udah langsung satu paket sama nasi. Yang African chicken ini gue nggak tahu sih rasa African chicken emang gimana, tapi ini kayak makanan Malaysia. Oke, begitu deh jadinya hari ini kita makan-makan.
Yang paling enak yang mana menurut Mami? Makanan dari tadi pagi. Sama aja katanya. Beda-beda. Katanya beda-beda. Jadi bingung yang paling enak yang mana. Chongfannya tadi menurut gue sih enak banget ya Chongfannya. Yang lainnya juga enak, tapi yang Chongfan itu entah kenapa kayak nggak tahu, pokoknya enak aja. Bye-bye. Oke, jadi tadi siang sebelum ke tempat Chongfan itu gue ngelewatin satu toko ini, terus dia rame banget pada ngantri beli egg tartsnya. Akhirnya gue iseng beli juga, dan ini gue baru mau cobain di hotelnya. Gila, udah nggak berbentuk, udah pecah-pecah guys. Nih, udah lembek. Kalau yang Lord's Toast Bakery kemarin kita beli, itu kan paginya yang satu, sisa satu, paginya nyokap gue baru makan. Terus katanya masih enak. Ini masih enak, gak dingin. Udah nggak berbentuk sih. Yang Lord's Toast itu masih berbentuk nggak? Iya, ini lembek sih. Dia luarnya pastry bukan sih? Pastry juga kayaknya ya, tapi tipis, nggak banyak layer. Ini lebih asin, lebih nggak manis. Dan ini masih ada bau telurnya. Ini masih ada bau telurnya. Kalau yang Lord's Toast bener-bener nggak ada. Iya, luarnya nggak garing. Kayak dari awal gue dapet pun, gue udah tahu nggak garing. Udah kayak udah lembek-lembek. Gimana gitu, empuk. Tapi harganya juga beda sih. Ini tadi satunya 12.000, lebih murah lah ya. Tapi tadi ini rame banget loh, yang beli banyak juga. Tapi ya, mending beli Lord's Toast sih, karena ngantrinya juga nggak lama. Jadi enakan Lord's Toast Bakery. Dia juga cabangnya kan ada 2. Tadi gue juga lewatin tuh yang cabang satu lagi. Ini bukan yang nggak enak sih, tapi ya kalau mau yang bener-bener ke Macau dan mau coba egg tartnya gitu ya, cobainnya yang Lord's Toast itu kayak udah paling aman deh. Sekarang gue mau cobain biskuit yang tadi gue beli di Fongke. Ini ada 2 jenis. Kayak dia tadi bilang ini dua-dua almond cookies. Terus kan dia di sini bahasanya agak terhalang gitu ya sama bahasa. Jadi akhirnya beli dua-duanya. Ini gue mau coba ya. Ini gue bawa gunting dari rumah dah. Cobain yang ini dulu deh. Bentuknya begini. Ini yang almond, tapi dia yang bentuknya kayak gini pun tadi ada rasa yang telur sama apa lagi, gue nggak ngerti dia ngomong apa. Rasanya unik sih, gue nggak nyangka rasanya kayak gini. Beneran wangi sih, wangi kacang, tapi ada wangi apa lagi ya ini ya? Kayak makan peanut butter campur apa ya? Rasanya kayak peanut butter sih, tapi kayak ada rasa lain lagi gitu. Ini cookiesnya kalau yang ini tahan sampai bulan 2. Ini bulan Desember, jadi 2 bulan. Kalau yang ini 1 bulan. Ya enak sih, tapi nggak tawar, bener-bener wangi berasa. Tapi nggak yang manis banget gitu. Teksturnya juga surprisingly nggak yang terlalu berpasir gimana gitu. Karena dari bentuknya biasa cookies kayak gini agak kayak berpasir gitu kan teksturnya. Ini nggak sih. Kayak lumayan melarut di mulut. Tapi mungkin kalau yang lagi pakai kawat nggak bisa gigit keras-keras, mungkin ini agak susah dimakan. Dia nggak yang keras banget, tapi dia kayak lumayan tebal gitu kan. Oke, next gue mau cobain cookies yang ini, yang bentuknya kayak gini. Yang ini lebih nggak ada rasa, lebih apa ya? Kalau yang ini, yang tadi ini itu lebih bener-bener wangi. Kalau ini kayak lebih kayak cookies biasa sih. Ini tawar guys, makanya lebih enak kalau pakai selai atau minuman manis gitu kali ya. Yang enak yang ini. Yang ini enak ya tadi. Kalau yang ini biasa aja. Ya udah gitu aja guys. Next day kita udah balik ke Hong Kong lagi, dan gue langsung check in dan drop bagasi ke Royal Plaza Hotel. Abis itu kita lapar, jadi kita langsung ke dim sum di Mongkok. Pas sampai gue langsung pesen dim sum pastinya. Ini ada pineapple bun, ada siomay sama hakao yang baru datang. Oh, cangpannya udah datang. Dia bukan cakwe kayaknya nih. Cuman garing-garing gitu, tapi kayaknya enak sih. Gue inget dulu tuh pertama kali gue makan congpan yang isinya kayak cakwe, isi udang juga gitu. Itu di London. Nyasarnya jauh banget, tapi gue makan restoran Chinese di London, terus enak banget. Terus sejak itu kita jadi suka bangetnya pesen congpan yang cakwe. Ini jam 5 sore, terus ini first meal di restoran hari ini. Seperti biasa, tadi habis dari Macau. Ini baru habis dari Macau. Terus mau pakai sambal. Sebenarnya gue suka takut diomelin sih pakai sambal. Bukan diomelin sih, mungkin nggak diomelin, tapi kayak disinisin. Tapi
Semoga tidak. Ini sambal kemarin gue beli di Makau, tiba-tiba ketemu toko Indonesia. Ini kita di restoran yang entah kenapa terkenal banget, pada bilang dimsumnya enak-enak gak? Tapi tempatnya nggak gede sih. Tapi ini bukan jam makan aja, dari tadi orang ada terus bolak-balik. Untung nggak ada sambal. Dimsum kalau nggak pakai sambal rasanya beda. Enak sih, lama. Tapi di sini kenapa dikasihnya emang mangkok-mangkok kecil doang tuh susah ada makannya. Hong Kong ini tuh ya kota kecil, maksudnya negara kecil, tapi penghuninya dan pendatangnya banyak, jadi jalanan sama kendaraan semua rame terus dah. Beda sama Singapura negara kecil juga, tapi surprisingly ternyata rame juga sebenarnya, tapi nggak kelihatan rame karena katanya sistem kotanya udah dibikin bagus banget. Ini dia nggak halal ya, tapi hampir semuanya ada babinya kayaknya. Ini siamanya udang tapi ada babinya juga, udang babi. Coba hakaonya. Di sini ada menu nasi juga. Menunya nggak gitu banyak sih, jadi nggak bikin pusing. Enakan siomay daripada hakaonya. Hakaonya kayak agak tawar ya. Udangnya nggak. Nggak amis mah udah pasti. Jangpannya sama ini wontonnya. Dia pakai kuah Sichuan gitu. Dia pesennya pakai barcode gitu per meja, jadi gampang sih, cepet juga keluarnya. Makan di sini bener-bener nggak pernah dikasih tisu. Kalau mau pesan lagi tinggal pakai HP lagi. Ini cokfannya katanya enak. Coba ya. Dia gede-gede banget, cabi banget. Panas ya. Kuahnya dikit ya. Oh. Congfannya itu luarnya ada garing-garing, nggak tahu apa. Terus dalamnya baru udang. Ini pedas ya. Gue mau cobain pineapple bunnya dulu, enak nggak? Enak, wangi custard. Custardnya wangi. Rotinya juga wangi sih. Tapi nggak garing ya ini, walaupun kelihatannya kayak garing. Kalian jangan ketipu sama tempat ini ya. Tempat ini kan kelihatannya maksudnya kayak sepi, maksudnya nggak penuh gitu. Cuman dari tadi tuh orang yang keluar masuk banyak banget. Masalahnya yang makan di sini pada cepet-cepet banget. Jadi kayak sistem cepet gitu loh. Jadi baru masuk berapa menit makan tiba-tiba keluar gitu loh. Sekarang gue mau coba ininya. Gue pakai sendok ini aja. Kalau nggak pakai sendok susah gila ya. Udah gede-gede banget. Apa ya? Pada habis belanja guys kalau yang masuk sini, soalnya ini area belanja. Ini dalamnya apa ya tadi? Babi ya pasti ya. Kuahnya kayak ya kuah Sichuan sih, rasanya Sichuan, enak. Tapi nggak yang pedas gimana, biasa aja, enak. Dia dagingnya juga halus, nggak yang banyak. Apa sih urat atau apanya lah itu. Soalnya biasa kalau dumpling atau wonton gitu kan suka banyak yang keras gitu dalamnya. Abis itu gue jalan kaki ke tempat selanjutnya dan gue ngelewatin Lungfung Mall ini, jadi gue mampir karena di sini skincare katanya murah-murah. Terus habis itu ngelewatin Ladies Market juga. Ini gue nggak lihat-lihat sih, tapi di depannya ada yang jual jeruk kecil dan gue sama nyokap tertarik dan gue cobain dan enak sih, jadi kita beli dikit. Dan abis itu sampai deh di Kamwah Cafe. Ini juga tempatnya terkenal, tapi seperti biasa rame banget. Jadi pas gue duduk ini, gue duduk satu meja sama satu anak cewek ini. Dan ini gue ada pesen French toastnya, tapi gue nggak bisa video lama-lama karena gue nggak enak sama orang di depan gua. Jadi lagi-lagi langsung skip aja ke hari selanjutnya ya. Hari ini mau nonton Andy Lau pakai anting. Dari kemarin suka lupa tau guys, pakai anting, kalung gitu. Jadi ntar konser Andy Lau-nya itu malam. Jadi sekarang oh my god, pengok. Jadi sekarang kita mau ke daerah Tsim Sha Tsui dulu. Terus kita mau makan-makan beberapa makanan. Karena daerah sana itu nggak jauh dari tempat nonton konsernya. Jadi abis makan-makan, kalau udah waktunya mungkin kayak sekitar jam 4:30, jam 5 gitu, kita baru jalan ke tempat konsernya, Hong Kong Coliseum. Oke.
Tempat makan pertama hari ini ada di Monkey. Ini lokasinya di sebelah Australian Dairy Co itu guys. Dan ini tempatnya juga rame banget dan terkenal banget karena Michelin juga. Tapi tempatnya lumayan kecil dan pas nyampe itu ngantrinya lumayan panjang. Ini antrian terpanjang dari sejak kemarin-kemarin ya. Tapi untungnya nggak gitu lama masuk. Tapi ternyata dapat tempat tersembunyi di belakang tembok gitu guys, cuma muat berdua. Anyways, ini menunya lumayan banyak dan kayaknya dia terkenal kaki babinya juga deh. Sorry ya kalau di Hong Kong ini tuh susah cari makanan yang halal karena kayak rata-rata pasti ada porknya. Ya udah langsung aja kita makan ya. Bau amis guys, nggak tahu bau ebi gitu loh. Setahu gue emang dia pakai ebi sih. Gue pesannya yang chashu. Kalau yang chashu nggak bau amis sih. Gue cobain kuahnya dulu deh. Kuahnya bau amis. Kuahnya ternyata guys yang bau amis. Kalau yang nggak suka ebi atau ini ebi atau apa sih udang kering gitu, bau udang kering. Kalau yang nggak suka kayak gue berarti kurang suka guys. Mie-nya sih aman. Chashu-nya lebih banyak di aslinya daripada di gambarnya. Biasa kan kebalik ya. Enak kok. Mie-nya enak. Ada bumbu-bumbu nih. Ini merita bukan? Gue suka merita. I love merita. Ini mau ya. Kecap asin dikit. Ada mak banyak bener. Coba setelah ditambah kecap asin. Kecap asinnya wangi enak. Mau cobain wontonnya. Wontonnya dalamnya ada jamur. Wontonnya dalamnya ada jamurnya, jadi ada garingnya gitu. Jamurnya gede-gede, tapi nggak bau jamur gimana sih. Enak juga sih wontonnya. Wontonnya enak. Jadi menurut nyokap gue sih enak tempat ini. Menurut gue, karena gue nggak suka kuahnya ya, jadi mie gue kurang basah. Kayak menurut gue enak tapi nggak yang spesial gimana sih. Nggak tahu menurut mana. Menurut nyokap gue enak tapi. Gue lebih suka yang di sini daripada yang di Macau. Iya. Yang di sini lebih gimana gitu, teksturnya beda teksturnya. Yang di sini teksturnya hancur, kalau yang kemarin tuh kayak tahu. Kalau yang ini lebih hancur gitu, kayak gimana ya? Kayak gampang hancur pokoknya, mas mulut dia langsung hancur lumer gitu. Terus lebih susu ini, enak. Gue suka lebih manis dikit. Ininya enak banget. Gue lebih suka yang ini jauh daripada yang kemarin. Tuh lihat kayak lebih hancur gitu, kelihatan nggak? Nggak kayak jelly pudding gitu loh, dia lebih hancur. Yang ini nggak ada isinya. Yang ini lebih bau telur. Kurang suka aja bau telur. Tapi kalau sirupnya lebih enak yang ini, lebih manis. Yang ininya sih enak banget, pudingnya. Jangan salah beli ya. Kemarin itu gue pesen yang kuning kan. Kalau itu puding telur, kalau ini puding susu. Pilihnya yang susu. Kasih lihat fotonya gampang pesennya. Terus gue pesennya yang panas lebih enak. Abis ini gue langsung naik MTR ke Hong Kong Coliseum buat nonton Andy Lau. Jadi ini sebenarnya dadakan guys. Pas gue mau rencana ke Hong Kong itu gue baru cek dan ternyata ada konser Andy Lau di tanggal gue pergi. Nah nyokap gue tuh suka banget sama dia, jadi ya udah deh gue mau beliin, gue mau nonton. Tapi ternyata pembelian tiketnya udah lewat, jadi gue harus beli dari Calo. Nah gue lihat di website ini website Calo gitu, namanya Viagogo. Tadinya gue kayak skeptical kan, gue takut website-nya ternyata nggak bener. Tapi gue tanya teman-teman gue, ternyata banyak yang udah pernah beli di Viagogo dan semuanya bilang bener kok, oke kok gitu. Apalagi nih harus kirim tiket fisik kan, makanya gue harus minta alamat teman nyokap gue. Sebenarnya bisa sih dikirim ke Indonesia, cuman kayak lebih lama gitu dan gue takutnya gue keburu pergi sebelum dia nyampe. Jadi ya udah deh, akhirnya dikirim ke rumah teman nyokap gue dan aman guys. Ternyata itu tiket asli walaupun harga Calo ya, jadi lebih mahal tapi oke. Besokannya gue langsung ke daerah sentral ke Cheng Hing Ki Shanghai Pan Fried Buns. Dia cabangnya ada beberapa juga, tapi mumpung kita lagi di sentral kita ke sini dulu. Selain Pan Fried Buns dia ada makanan-makanan lainnya
juga sih, tapi yang pasti terkenalnya itu pan fried buns-nya. Dan setahu gua yang paling terkenal itu yang truffle sama yang signature. Ini ada yang mini wonton with soup sama yang black truffle. Tadi kita pesen yang paket langsung black truffle sama yang signature, tapi yang signature ntar baru nyampe katanya. Terus ini katanya panas banget, jadi harus hati-hati. Wangi banget truffle-nya. Ini katanya makannya harus nggak boleh digituin. Makannya katanya gigit atasnya dulu, hirup kuahnya baru makan. Panas banget ya. Gue cobain kuah ininya dulu deh. Ini kayak kuah apa ya? Ini panas banget sih. Sampai udah ada tulisan warningnya, terus orangnya juga bilangin lagi ini panas banget ya gitu. Banyak yang melepuh mungkin makan ini. Kelihatan nggak? Dalamnya ada airnya. Aduh, tadi tumpah dikit airnya. Tuh kelihatan nggak ada airnya. Ini gue mau hirup air yang tadi keluar. Rasanya kayak ada rasa obatnya, kayak rasa ayam tim dikit. Tahu ayam tim, ayam obat? Sama wangi truffle-nya pastinya. Gue keluarin aja ke sendoknya lah, lebih gampang makannya gini. Enak. Dia beda sama xiaolongbao rasanya. Ini kayak lebih ada rasa obat-obatnya gitu, tapi obat enak ya, obat wangi gitu. Gue sih suka soalnya kayak ayam tim gitu. Kalau di rumah gue sih panggilnya ayam tim ya, ayam tim obat. Di bawahnya kayak roti. Bawahnya bukan yang kayak pastry garing gitu, tapi kayak roti, kayak biskuit. Enak. Truffle-nya nggak overpowering kok. Kalau dagingnya mirip xiaolongbao rasanya. Makan ini emang harus hati-hati sih. Jadi udah ditiup pun tetap panas banget gitu. Ini yang signature udah nyampe, udah dimakan nyokap satu. Sekarang mau cobain yang signature. Yang ini entah kenapa kuahnya langsung kehirup. Lebih nggak panas, kayaknya yang truffle lebih panas. Beda rasanya, kuahnya beda. Yang ini nggak kayak tim obat, yang ini lebih mirip xiaolongbao biasa. Dia tuh mantep tau gak, soalnya kuahnya banyak. Kalau xiaolongbao biasa kan kayak cuman baru kehirup dikit udah habis. Kalau ini karena size-nya lebih gede juga lah ya, jadi banyak. Enak. Nyokap gue makannya pakai cuka hitamnya. Kalau gue makan xiaolongbao pun biasa nggak pernah pakai cukanya sih. Dagingnya beda atau sama? Ini sama, cuman apa ya keluar air. Beda sih rasanya, tapi sama-sama enak. Kayaknya dagingnya beda deh. Kayaknya sih beda ya dagingnya. Aduh, pokoknya kalau yang lebih mirip sama xiaolongbao biasa, pokoknya yang sesuai ekspektasi, maksudnya sesuai gambaran kita, rasanya yang signature. Cuman kalau yang black truffle lebih unik. Sekarang mau makan mini dumplingnya, bentuknya kayak agak kayak hantu-hantuan. Wonton deh. Gue buka size-nya. Ini size gue banget, mini. Nggak perlu digigit-gigit. Enak gak? Enak juga sih. Tapi kayaknya abis makan yang itu, makan ini jadi kayak agak tawar gitu. Ini rasanya kuah, kayak rasa kuah kaldu campur sayur. Karena emang ada sayurnya, terus beneran merasa sayur dikit, kayak kuah sehat gitu. Apa namanya ini? Selada ya? Ini berhasil. Next, ini impulsif banget. Gue keluar Chenghingki, bener-bener di seberangnya ada Taichung Bakery. Dan karena terkenal juga, akhirnya gue iseng mau beli egg tart nih. Panas. Wanginya enak sih. Sesuai yang kayak gue bilang, dia bukan puff pastry. Dia ada tipe yang puff pastry juga tadi, cuman gue pesannya yang biasa. Kalau yang biasa bukan puff pastry, dia kayak ya tart, kayak tart gitu adonan. Terus dia nggak ada caramelized atasnya, tapi wangi banget. Jadi dia lebih lembek gitu. Dia kayak jiggly banget gitu.
kayak masih lembek banget. Tapi bener yang ini custardnya masih bau telur dikit. Oke, next kita ke tempat yang eskalator terpanjang di dunia itu. Karena ini di daerah sentral, jalanannya emang agak susah ya, agak naik turun. Jadi kalau bisa jangan bawa kebanyakan barang. Kalau bisa nggak bawa koper juga sih, lebih enak. Anyways, ini kita udah sampai di bakehouse. Ini gue mau beli egg tarts yang paling terkenal di Hong Kong ya. Terus di sini pilihannya ada roti-roti lain juga. Terus ada kopinya juga, tapi gue nggak beli kopinya. Nah, di seberang bakehouse itu ada Vision Bakery juga. Nah, ini gue juga pernah lihat sih orang review bagus banget, jadi gue beli juga. By the way, ini egg tartsnya sama roti Vision Bakery-nya gue makan nanti ya, ntar malaman. Kita skip dulu makan yang lain. Abis beli egg tart sama rotinya, gue jalan kaki lagi buat makan goose di Yatlock Restaurant. Terus ini menunya juga ada banyak, bukan cuman goose, tapi ada juga pork dan ada ayam juga deh. Terus ada pilihan juga mau makan yang nasi atau yang mie. Ini kita pesan yang barbecue pork sama crispy pork dry noodles sama yang goose chest rice. Ini katanya angsa bukan bebek. Goose. Dia nggak ada sausnya lagi ya? Dia ada yang kakinya juga. Tapi gue emang lebih suka dada, jadi pesannya dada. Kalau yang kaki lebih mahal kayaknya. Tadi gue lihat harganya. Karena lebih banyak orang lebih suka kaki pasti. Babinya enak gak? Enak. Nih, ini barbecue porknya. Barbecue porknya enak. Manis. Kulitnya bukan yang garing gimana gitu sih. Sampannya begini. Ini jam 3, bukan jam makan tapi tetap ngantri. Terus kalau kalian datang rame-rame pasti dipisah-pisah. 3-4 orang gitu. Enak sih ini. Sampannya enak, gurih. Nggak keras tapi gurih. Mie-nya juga kayak yang kemarin tipenya ya. Mie Hongkong emang gini kali. Di sini makan nggak selalu bisa sharing. Kadang-kadang disuruh pesennya harus ada minimalnya satu orang satu. Enak gak? Kayak agak tawar tapi ya. Kayak maksudnya gue pengen ada bumbu cacau gitu loh. Kalau minta mungkin ada sih. Tempat ini udah dapat Michelin Star 10 tahun. Udah 10 tahun dapat Michelin Star. Kalau di sini kayaknya bisanya cash only. Kalau yang tempat Vision Bakery tadi bisanya credit card doang. Atau debit card mungkin bisa. Gue juga merasa kayaknya lebih enak babinya daripada bebeknya. Bukan bebek angsanya. Kenapa ya? Kalau angsanya enak tapi nggak yang beda gimana ya? Atau gimana sih? Atau kurang berasa aja ya bumbunya ya? Tapi enak ya. Tapi ini enak. Enak dah. Cuman kayaknya harus minta saus celupnya lagi. Tapi nggak tahu tuh ngomongnya gimana, pada nggak ngerti Inggris lah. Pakai merica enak. Kok nggak ada ya? Jadi ini dia nasinya coklat gitu tengahnya, yang bagian bawah bebeknya. Nggak disiarin kuahnya. Yang coklatnya enak sih, gurih. Ada bumbunya. Nah, tapi dia babinya juga enak, jangan takut pesan babinya. Sekarang lagi di Shake Shack, mau makan kentang goreng doang, mau nyemil. Tadi tuh kita habis dari restoran juga, cuman dia entah kenapa malah nggak ada cemilan asinnya dah. Masa kentang goreng aja nggak ada tadi. Adanya roti-rotian gitu sama makanan yang lebih beratnya gitu. Jadi kita mampir ke Shake Shack aja. Kita jalan-jalan di sini agak kayak nggak tahu mau kemana ya. Karena kalau di depannya tuh banyak sih toko-toko gitu-gitu. Cuman rame banget, gue pusing, males. Jadi kita dari tadi di mall. Terus cari barang juga banyak yang habis lah, terus kayak nggak lengkap gitu lah. Ini gue pesen yang garlic parmesan, itulah. Terus abis ini tuh kita di IFC Mall. Terus abis ini kita mau naik kapal, gue udah booking di Klook. Ingat gak hari pertama gue ke Avenue of Stars? Terus coba jalan-jalan sekitar sana, tapi waktu itu kita datang udah malam banget, udah lewat dari jam 8, jadi udah nggak ada light show-nya. Tapi di jam segitu pun masih ada kapal yang bolak-balik gitu. Nah dari hari pertama gue juga udah kasih tau nyokap gue, itu nanti kapal yang kita naikin. Jadi hari ini, malam ini kita naikin kapal itu buat lihat light show-nya dari kapal. Makan kentangnya ini udah enak.
Akhirnya udah malam dan gue langsung ke tempat buat naik kapal cruise-nya. Ini gue udah booking dari Klook yang Aqua Luna. Dan ini gue booking yang jam 7 lewat biar bisa lihat Symphony of Lights. Dia ada jam-jam lainnya juga dan lebih murah dikit sih harganya, tapi nggak ada Symphony of Lights-nya. Ini sambil nunggu gue jalan-jalan dulu di sekitarannya. Nah, tapi ini kalau bisa datang kayak 15 menit sebelum naik cruise-nya ya. Jadi ini pas naik itu gue kan dari Central. Kita jalan menuju Tsim Sha Tsui. Nah, nanti kita jemput orang-orang yang dari Tsim Sha Tsui itu, terus kita baru lihat Symphony of Lights ya, terus baru diantar balik ke Central lagi. Kalau naik kapal ini emang harus buat nonton Symphony of Lights ya, kalau enggak bosan ngantuk. Skip di hotel, sekarang cobain egg tart sama pastry-nya. Oke, ini tadi gue belinya 4 piece. Kalau yang ini ada caramelized-nya juga. Kalau yang tadi Taichung Bakery itu nggak ada caramelized-nya. Terus dia kayaknya kalau yang ini pakai puff pastry juga deh. Bisa dipegang gini. Kalau yang Taichung tadi nggak bisa, bener-bener lembek banget, dalamnya juga runny banget. Ini penampakannya. Kemarin gue udah makan yang di Macau kan. Dan kali ini gue mau cobain yang paling terkenal di Hong Kong saat ini. Dia puff pastry juga. Wangi juga. Puff pastry-nya wangi butter. Butternya berasa wangi. Custardnya juga wangi. Tapi kalau custardnya ya bukan wangi mentega, wangi caramelized. Caramelized-nya beneran bikin wangi sih, ngaruh. Ini udah dingin loh. Udah dingin tapi masih tetap enak sama aja. Oke. Enak. Kalau yang gue baca waktu itu, perbedaan egg tart di Macau sama di Hong Kong adalah kalau yang di Macau itu pakai puff pastry, kalau yang di Hong Kong itu pakainya adonan tart biasa. Kalau yang tadi di Taichung Bakery gue beli beneran luarnya emang crustnya bener-bener kayak crust pie biasa, bukan puff pastry. Walaupun dia ada jual yang puff pastry juga ya, tapi kalau yang originalnya bukan yang puff pastry. Tapi kalau ini gue nggak tahu, mungkin dia bukan authentic Hong Kong version kali ya, jadi tetap mirip kayak yang di Macau sih. Tapi enak. Ini juga tengahnya smooth banget. Nggak ada itunya juga, nggak ada bau telurnya sama sekali juga. Oke, cerita dikit tentang founder sama bakery-nya. Jadi foundernya ini besar di Switzerland dan mulai baking dari umur 15 tahun. Dan katanya udah kerja di banyak hotel dan restoran yang terkenal. Bakehouse ini terinspirasi dari artisanal neighborhood shops di Eropa. Di tahun 2013, journey dia sebagai bakery owner di Hong Kong itu dimulai. Tapi setelah 5 tahun, dia baru buka bakehouse yang pertama, yaitu di Wan Chai. Ini tapi ya sama kayak yang di Macau sih. Ini gue yakin pas gue ngedit nanti pulang di Jakarta pasti gue lapar. Nih gue makan ini. Kalau ini harga satunya 12,5 Hong Kong dollar. Gue tuh biasanya juga bukan tipe orang yang makan egg tart banyak atau apa gitu loh. Tapi kalau beli egg tart di Macau atau di Hong Kong ini emang nggak bisa cuma satu. Kayak entah kenapa apa ya, dimakannya cepet gitu, nggak yang bikin enek. Oke, terus tadi di seberang bakehouse itu juga ada bakery, rame banget juga. Dia ngantrinya panjang banget juga. Kalau yang di sini paling terkenalnya ya tumpah beneran. Jadi yang di sini tuh paling terkenalnya pistachio, roti pistachio gitu tengahnya. Tuh lihat gede banget. Ini bentuknya gini. Kelihatan nggak? Itu udah kayak tumpah setengah. Yang makan di depannya langsung juga pada makannya yang ini. Pistachio banget sih. Pistachionya bukan cuma paste gitu, kayak dia ada cincang pistachio aslinya juga. Enak sih, buat yang suka pistachio pasti suka banget ini. Dia nggak manis. Apalagi abis makan egg tart itu lebih manis daripada ini. Kalau yang Vision Bakery, dia tipe kuenya jauh lebih banyak daripada yang Bakehouse. Sayang banget pistachionya ada yang tumpah.
Ini bonus video. Tengahnya dia ada pistachio creamnya juga. Gue nggak tahu tengahnya apa namanya, tapi yang pasti rasanya yang strongnya itu yang atasnya yang runny ini. Tapi krimnya juga bau pistachio sih. Ini enak dan unik sih. Tapi by the way, kalau yang Vision Bakery ini mahal-mahal banget. Kalau yang Egg Tart tadi kan satunya cuma 25.000 ya. Kalau Vision Bakery ini satu ini 100.000. Menunya semuanya minimal 100.000, nggak ada yang kurang dari 100.000. Jadi mahal banget sih. Tapi enak sih. Tapi gede sih emang. Tapi tetap aja mahal nih. Tapi ya dia juga ada krimnya, ada apanya, nggak pelit sih. Jadi menurut gua worth it karena enak. Nggak bisa didapetin di tempat lain gitu. Hari terakhir yang gue masih full day di Hong Kong, gue pertama ke Lucky Star dulu. Ini sebenarnya disaranin sama salah satu kenalan kita buat makan polobannya. Jadi kita mau cobain. Bau kuahnya kuah ebi juga ini. Kenapa pada suka banget ebi di sini? Ini poloban, pineapple poloban. Ini kita dengar dari kenalan kita lah, pokoknya dia katanya bilang di sini enak banget. Ini tadi nggak langsung dikasih menteganya, jadi harus minta lagi, kayaknya harus bayar lagi deh, terus masukin sendiri. Ini pork cutlet curry. Mentega harus didiemin dulu. Menteganya nggak lumer tapi. Katanya mentega di Hong Kong ini kalau poloban pasti mereka racik sendiri, tapi nggak tahu ya, rasanya sih kayak salted butter aja. Soalnya kalau di Jakarta juga menurut gua udah ada yang enak namanya Hong Kong Chai. Kadang gua beli juga. Sekarang mau coba pork cutletnya karinya. Dia karinya bukan kari Jepang, kari apa ini? Pokoknya kari yang kayak kari Indo Malaysia gitu. Kari kayak kari ayam kari, kuah kari. Dia ada yang ayamnya juga. Kalau yang poloban ini, dia atasnya emang garing banget. Tapi nggak keras ya, tapi garing. Terus rotinya lembut banget. Menteganya ya salted butter kayak biasanya. Tapi ya menurut gue rasanya ya gitu aja sih. Kayak semua poloban gue nggak ngerti. Rasanya menurut gue ya gitu aja. Kentangnya. Mau cobain es krim Godiva yang di sini. Kalau yang di Malai kan enak banget, coba. Lebih enak juga daripada di Indo. Enak banget gila. Enak banget woy. Abis makan akhirnya kita memutuskan buat ke Mall Harbor City. Terus kita iseng naik ke tempat yang outdoornya. Terus bagus banget sih ternyata. Banyak banget yang foto-foto juga di situ. Terus kita kayak di atas sana lumayan lama, bolak-balik doang mondar-mandir. Terus malamnya gue pengen beli cookies legendaris dari Jenny Cookies. Ini kan terkenal banget ya. Gue jadi kayak penasaran banget emang cookies bisa seenak apa sih gitu. Tapi jangan sampai ketipu beli yang lain-lain ya. Karena yang asli itu yang Jenny Bakery cuman bisa dibeli yang ini di sini. Terus habis itu mampir lagi makan cenghinki lagi karena nyokap gue suka banget. Tapi ini sambil berdiri jadi nggak ada videonya, ribet. Nah habis itu kita jalan kaki. Ini tapi agak jauh ya jalan kakinya, bisa kayak 15-20 menit gitu. Buat makan claypot namanya Hinky juga. Pas nyampe agak kaget karena rame banget. Dia ngantrinya sampai yang 2 baris gitu. Terus selama ngantri gue lihat kiri kanan gue baru sadar guys. Ini dia semuanya toko dia loh. Kayak berapa ruko dia ambil semua. Terus yang di sebelah kanan juga itu punya dia. Itu apa? Iya. Kalau tapi biasanya ininya digunting, ini nggak digunting. Entah kenapa rasanya kayak bihun goreng. Lapcong. Lapcongnya rasanya unik loh. Lapcongnya beda sama lapcong yang biasa gue makan. Kayak apa ya, ada wangi-wangi apanya nggak tahu. Last day di Hong Kong ini gue makan dulu di mall yang nyambung sama hotel gue. Ini gue asal pilih aja restoran Jepang. Dia katanya ada Michelin star juga, tapi yang cabang di Jepang aslinya. Lagi rambut itu.
Bumbunya enak banget. Kayak miso campur truffle. Kayaknya ya ini tempatnya baru deh, soalnya yang kerja kayak pada kagok gitu, kayak masih kaku gitu loh. Kayak mau servingnya, mau ngomongnya kayak masih pada kaku. Ini bumbu celup gyozanya menurut gue wangi banget. Kayak yang bikin bedanya ini sih kayaknya. Rasanya juga enak. Gyozanya juga enak, tapi kayak kalau gyozanya kayak di Jakarta juga udah banyak yang enak. Saya mau cobain mie-nya. Jadi ambil mie-nya terus dicelupin ke kuah yang tadi. Kita makan di resto ini karena tulisannya ini udah menang 4 tahun berturut-turut Michelin Star di Tokyo. Dia jualnya kayak ramen-ramen gitu, tapi bukan kayak ramen Ikudo. Tapi sebenarnya star menunya bukan yang truffle ini sih, tapi kita maunya yang truffle. Dia ada star menunya itu yang kepiting. Nggak tahu ini apa juga. Mie-nya teksturnya emang enak sih. Dia homemade. Kayaknya justru mereka menangnya itu terkenalnya itu di tekstur mie-nya deh. Tapi emang enak sih, kenyal banget. Wangi truffle-nya berasa sih. Telurnya, wah telurnya. Telur kuning, telurnya oranye banget, merah. Enak telurnya. Untung pesannya satu doang, gede woi porsinya. Guys, makan dulu. Di resto ini tumben banget dapat tisu. Bukan tisu sih, ini kain basah. Makan di Hongkong ini, kalau ke Hongkong kalian harus buat tisu sendiri please. Abis makan mumpung masih ada waktu sebelum ke bandara, gue sama nyokap iseng ke Nanlian Garden dulu. Ini nggak gitu jauh sih, naik kereta cepet nyampenya. Terus kita ngiter-ngiter aja, gue kurang ngerti sih sebenarnya ini replika-replika apaan. Tapi lumayan fun sih, ini gardennya bersih dan bagus juga. Oke banget buat jalan-jalan santai gitu. Habis itu gue balik lagi ke mall yang tadi. Terus sebelum balik gue pengen makan Shake Shack lagi karena gue suka banget Shake Shack. Dia potongan baconnya kegedean. Gue paling gak ngerti orang yang gak suka pakai tomat di burgernya. Tomat di burger tuh paling enak banget. Habis ini gue mau cari dan beli es krim Godiva lagi. Dia teksturnya bukan yang bener-bener garing kretek-kretek gitu. Enak sih. Sebenarnya kalau di Hongkong kan ada banyak yang jual biskuit di kalengan begini juga. Tapi yang terkenal bangetnya itu yang Jenny Bakery, yang harus beli langsung di bakerynya. Kalau yang biasa di supermarket gitu bukan merek Jenny Bakery. Enak. Enak. Gue mau coba yang bulatnya sekarang. Ini tadi gue udah cobain yang biasanya, sekarang gue mau cobain yang bentuknya kayak gini. Yang ini entah kenapa pas masuk mulut kayak agak dingin di lidah. Tapi enak, rasanya mirip sih. Tapi dingin, entah kenapa aneh. Kalau yang tadi nggak dingin di lidah. Oke, kalian cobain yang coklat, mungkin nggak tahu ini. Kopi wanginya kayak itu, kayak roti O atau enggak roti boy, terserah lah yang mana, pokoknya wanginya kayak gitu enak. Gue lebih suka yang ini kayaknya. Sekarang mau cobain yang bulatnya. Dia kayak ada
butiran hitam-hitamnya gitu. Apa ya ini? Jujur gue nggak tahu ini apa. Nggak tahu lah, tapi yang ini ada krenis-krenisnya. Mami coba rasain ini. Ini rasa apa ya? Agak pahit dikit kalau yang ini. Jujur gue nggak tahu yang ini apa, tapi agak pahit, jadi gue kurang suka. Gue sukanya yang ini tadi, pokoknya yang bulat-bulat tapi kopi. Oke, enak ya, approve.